membahayakan agonis ataupun obat adrenergik yang menstimulasi serabut darah tadi. Kalau pada fase 1 bisa meningkatkan tekanan darah, ya, pada beta 1 meningkatkan kontraksivitas otot jantung, pada beta 2 menyebabkan bronchodilatasi, pada alfa 2 dulu digunakan untuk menghambat reseptor menghambat pelepasan norepinefrin, tapi sudah tidak digunakan lagi. Kalau bronchodilator bagus, orang asma bisa ditolong dengan bronchodilatasi. Tapi kalau sekarang kalau kamu bayangkan ada obat antagonis beta 2, kira-kira bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat, karena masa orang mau dibikin asma, enggak kan? Bronkokonstriksi enggak kan? Maka nanti kita akan lihat pada blocker reseptor beta, terutama blocker yang non selektif, itu harus hati-hati diberikan pada penderita yang memang punya kecenderungan asma. Kalau sebagai antagonis beta 2 sendiri nggak ada gunanya, tapi kita bisa lihat ada antagonis beta yang non selektif, itu masih ada gunanya, ya. Antagonis adrenergik atau blocker adrenergik kita namakan simpatolitik, ya. Kalau yang antagonisnya simpatomimetik, itu simpatolitik, berikatan dengan reseptor adrenergik tapi tidak menimbulkan efek. Lihat ya, definisinya antagonis atau blocker, berikatan dengan reseptor tapi tidak menimbulkan efek. Oke. Obat ini melekat pada reseptor secara reversibel atau irreversibel, sehingga mencegah aktivasinya terhadap agonis endogen maupun eksogen. Klasifikasi antagonis berdasarkan afinitasnya terhadap reseptor alfa dan beta pada sistem simpatis. Blocker reseptor alfa 1, nah ini antagonis reseptor adrenergik alfa, ya. Kalau untuk alfa 1 memiliki efek utama terhadap tekanan darah karena aktivitas saraf simpatis mengontrol pembuluh darah melalui interaksi agonis dengan reseptor alfa 1. Oke. Sehingga blokade terhadap reseptor alfa 1 akan mengurangi tekanan darah pada pembuluh darah sehingga menurunkan resistensi pembuluh darah PIV. Oke. Kalau antagonis reseptor alfa 2 hanya memiliki manfaat klinis yang terbatas, nanti akan kita lihat ada antagonisnya 1 yang sudah tidak kita gunakan lagi, ya. Jadi blocker alfa 1 bisa bermanfaat untuk mengurangi tekanan darah. Phenoxybenzain ini merupakan blocker non-kompetitif, non selektif. Kalau non selektif berarti alfa 1 alfa 2, ya. Alfa 1 alfa 2. Obat ini ketika masuk ke tubuh sangat berbicara dapat kurang energi sehingga bisa berkurang. Ikatan pada reseptor presinaptik alfa 2 menyebabkan pelepasan norepinefrin bertambah, frekuensi jantung dan kasihan otot bertambah. Sudah tidak digunakan untuk mengatasi tekanan darah. Lihat, kenapa phenoxybenzain tidak digunakan lagi? Terhadap alfa 1 dia bagus, mengurangi vasokonstriksi, ya. Berarti tekanan darahnya berkurang, kan? Racunnya juga bisa berkaitan dengan alfa 2. Nah, kalau alfa 2 ada antagonis alfa 2 yang menyebabkan pelepasan norepinefrin tekanan darah ini kontradiksi, ya. Kontradiksi di sini, maka ya buat apa dipakai, ya. Obat ini sudah tidak digunakan lagi. Kenapa tidak digunakan lagi? Gak usah itu, ya, kodenya seperti itu. Semua blocker reseptor alfa akan melawan efek epinefrin, tapi dilatasi aktif dan reseptor beta 2 tidak terpengaruh. Tidak bisa mengatasi efek isoprostol yang merupakan reseptor beta. Digunakan untuk mengobati hipertensi dan berkeringat banyak akibat tumor yang namanya pheochromocytoma, suatu tumor pada kelenjar medulla adrenal.
ulangi. Antagonis kompetitif terhadap reseptor alfa 1 dan alfa 2 non selektif. Oke ya. Kalau bisa alfa 1, alfa 2 pasti non selektif. Oke. Untuk diagnosis dan pengobatan jangka pendek neuromusitoma digunakan untuk mengatasi krisis hipertensi akibat kejadian mendadak klonidin. Klonidin sendiri sudah bisa digunakan sebagai obat hipertensi. Jadi ya kegunaannya sudah terbatas. Atau pasien yang mengkontilamin sedang mendapatkan terapi MAO inhibitor. Oke, lewat saja. Prazosin, terazosin, doxazosin. Ini adalah antagonis kompetitif selektif pada alfa 1 reseptor. Nah, kalian kalau lihat ini antagonis kompetitif pada reseptor alfa 1, tentu saja ini jauh lebih bermanfaat untuk terapi hipertensi dibandingkan dengan yang non selektif. Ya, doxazosin masa kerja terlama dari kelompok obat ini. Ini adalah antagonis kompetitif, ya. Antagonis selektif untuk alfa 1 reseptor. Pasien hipertensi yang dapat terapi antagonis alfa 1 akan mengalami hipotensi ortostatik, dikenal dengan istilah first dose effect atau efek dosis pertama yang bisa menyebabkan pingsan, sehingga dosis pertamanya dikurangi sepertiga sampai seperempatnya. Artinya apa? Pasien-pasien hipertensi yang dapat terapi dengan obat ini, tekanan darahnya akan berkurang. Oke, tapi itu namanya hipertensi ortostatik itu orang yang kondisi juga. Begitu bangun, tekanan darah ke itu saja pasien berkurang drastis. Itu yang namanya hipertensi ortostatik. Oke, maka untuk mencegah hal tersebut dosisnya untuk dosis pertamanya dikurangi 3-4 kecil sekali, ya. Oke. Efek antihipertensi yang kalah unggul dibanding dengan antihipertensi lain, sehingga antagonis reseptor alfa 1 tidak digunakan sebagai monoterapi. Prazosin, doxazosin, terazosin tidak digunakan sebagai monoterapi untuk antihipertensi. Kalian akan dapat kuliah antihipertensi yang lebih lengkap. Nanti ini hanya sebagai pengenalan saja, ya. Nah, ini tadi tamsulosin, tadi sudah kita kenal. Tamsulosin, alfusosin, silodosin. Reseptor alfa 1 punya beberapa subtipe alfa 1A, alfa 1B. Tamsulosin, alfusosin, dan silodosin kurang efektif untuk reseptor 1B yang ada pada pembuluh darah. Ternyata tadi obat-obat tadi seperti prazosin, terazosin, doxazosin itu dikatakan selektif terhadap alfa 1. Alfa 1 sendiri masih dibagi alfa 1A, alfa 1B. Nah, alfa 1B itu yang ada pada pembuluh darah. Karena kita sudah kenal ada obat yang spesifik lagi, lebih spesifik lagi dari terazosin, prazosin, doxazosin, hanya khusus untuk alfa 1A. Nah, ternyata alfa 1A itu adanya di prostat dan kemih, sehingga kalau kita blokade reseptor alfa 1A akan menurunkan paulus otot polos yang ada di kemih dan prostat, sehingga aliran urinnya lebih lancar. Jadi ini cerita kalau di pembuluh darah vasokonstriksi, kalau ini alfa 1A di prostat menyebabkan saluran kencing jadi lebih sempit. Orangnya yang punya gangguan prostat mengalami kesulitan untuk buang air kecil. Jadi beberapa saat ingin obat pipis, tapi sudah sampai WC, pipisnya cuma sedikit. Balik lagi ke ruangan, dalam lagi kebelet pipis lagi. Jadi frekuensi kemihnya menjadi lebih sering. Kalau itu terjadi di malam hari, nggak bisa tidur, tidurnya terganggu, maka dengan adanya obat tamsulosin,
aldosin dan silodosin itu akan bermanfaat sekali karena dia menyebabkan poros yang ada di kandung kemih dan prostat berkurang sehingga aliran urinnya lebih lancar. Ketiganya digunakan untuk mengobati hiperplasia prostat yang jinak. Ini antagonis reseptor alfa blok. Saya tadi sudah katakan antagonis reseptor alfa blok tidak ada manfaatnya. Karena berarti dia sebetulnya akan meningkatkan tekanan darah, ya. Program dari sentra untuk meningkatkan stimulasi simpati kepolisian berasal dari akar pohon B. Dulu sebelum ada Viagra, obat ini yang digunakan untuk mengatasi impotensi, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Antagonis reseptor beta adrenergic. Semua beta blocker yang digunakan secara klinis adalah antagonis kompetitif. Antagonis kompetitif artinya dia berikatan untuk menduduki reseptor beta dengan agonis endogen tubuh kita, ya. Jadi kalau dikatakan antagonis reseptor beta atau beta blocker bersifat antagonis kompetitif, artinya dia akan berebutan dengan norepinefrin untuk menduduki reseptor beta. Beta blocker non selektif berarti bekerja pada reseptor beta 1, beta 2. Kalau beta blocker yang tadi selektif umumnya bekerja pada reseptor beta 1. Seperti tadi sudah saya katakan, beta blocker selektif ke reseptor beta 2 tidak ada manfaatnya. Misalnya mau dibikin asma, ya, karena dia menyebabkan bronkokonstriksi nantinya, ya. Agonis selektif beta 2 tidak ada manfaatnya. Kalau untuk beta 1 dia bermanfaat untuk melawan efek norepinefrin pada beta 1. Semua beta blocker menurunkan tekanan darah, tapi tidak menyebabkan hipotensi postural karena reseptor alfa-nya tetap berfungsi. Tadi kan alfa 1 blocker, ya, alfa 1 blocker yang menyebabkan hipotensi ortostatik, ya, atau hipotensi postural. Beta blocker efektif untuk hipertensi portal dan sistemik, angina, aritmia, seperti profilaktik untuk migrain juga. Oke, itu fungsinya. Nah, nanti kamu kalau lihat ya obat-obatnya, semua beta blocker punya akhiran olol kecuali carvedilol dan labetalol. Semuanya akhirannya olol. Propranolol. Kemudian ada lagi aspatolol. Namanya semuanya pakai akhiran kolol, kebetulan ada yang kolol juga. Oke, ini yang menjadi prototip propranolol, prototip beta blocker, memblok reseptor beta 1, beta 2 dengan afinitas yang sama, non selektif. Beta blocker non selektif mampu memblok efek isoproterenol beta 1, beta 2 pada sistem kardiovaskuler, menyebabkan inotropik kronotropik negatif, menyebabkan bradikardia. Nanti kalian kenal ketika membahas obat-obat kardiovaskuler, maka propranolol itu termasuk obat antihipertensi, menurunkan tekanan darah, anti angina. Angina itu adalah rasa nyeri karena pada otot jantung karena kebutuhan oksigen yang meningkat, anti angina menghilangkan nyerinya. Kemudian juga anti aritmia, mencegah gangguan ritme jantung, ya. Maka dia bisa efek inotropik dan kronotropik negatif. Kalau tadi inotropik itu adalah kekuatan otot jantungnya bertambah atau berkurang. Kalau kronotropik itu frekuensi denyut jantung. Frekuensi denyut jantungnya berkurang. Di sini namanya kronotropik negatif.
Kalau ada seseorang yang denyut jantungnya sampai 90, 100 per menit, nah itu termasuk takikardia. Diberikan obat ini akan menyebabkan chronotropin negatif, frekuensi denyut jantungnya menjadi berkurang. Saya pernah pada waktu mau dilakukan, saya belum lama melakukan CT scan pada jantung, apa sih namanya, CT kardia. Sebelumnya diinformasikan nanti dokter akan disuntikan obat untuk menurunkan denyut jantung. Denyut jantung saya berapa? Saya bilang waktu itu tadi 72. Normal toh? Iya. Tapi untuk dilakukan pengambilan CT scan, maka denyut jantungnya perlu lebih lambat lagi. Saya dikasih obat, saya lupa tapi obatnya apa, tapi itu adalah untuk menurunkan denyut jantung, sehingga denyut jantung saya pada waktu itu sampai sekitar 60 kali per menit. Nah, ketika itulah pengambilan gambar jantung saya bisa lebih akurat, karena jantungnya lagi nggak bergerak. Ketika nggak bergerak langsung di shoot gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, ada manfaatnya untuk yang menyebabkan bradykardia. Lupa beta blocker apa yang diberikan, saya lupa namanya. Oke, propranolol. Beta blocker mengklasifikasi dari sektor beta mencegah vasodilatasi pada otot rangka karena reseptor beta, mengurangi cardiac output. Semua beta blocker menyebabkan penurunan tekanan darah. Ini manfaatnya, tapi blokarnya reseptor beta dari paru-paru menyebabkan kontraksi otot pada bronkus, sehingga beta blocker non-selektif tidak boleh diberikan pada pasien asma. Jadi propranolol nggak boleh buat pasien asma karena menyebabkan bronkokonstriksi, ya. Oke. Blokade reseptor beta menyebabkan berkurangnya glikogenolisis dan sekresi glukagon. Ya, ini sebetulnya ya bagus, tapi kalau propranolol diberikan pada pasien diabetes tipe 1 yang menggunakan insulin sebagai obat antidiabetiknya, bisa terjadi hipoglikemia yang bermakna setelah penyuntikan insulin. Oke. Apa yang terjadi kalau pasien itu diberikan propranolol pada pasien yang diabetes, nanti gulanya akan turun terlalu rendah. Itu sama seperti kita cerita interaksi antara obat dalam perebutan protein plasma. Obat anti inflamasi steroid ibuprofen misalnya diberikan, atau ibutasol atau ibuprofen, itu berikatan dengan protein plasma, bisa mengusir ikatannya dengan antidiabetik oral. Ada tubuh saat di darahnya akan berkurang sehingga bisa menyebabkan pasiennya terkini atau bisa. Nah, ini juga ya, bahwa beta blocker propranolol bisa menyebabkan hipoglikemia yang berlebihan, tapi ini bukan karena berebutan dengan protein plasma, tapi ini akibat efek dari propranolol yang menyebabkan berkurangnya glikogenolisis dan sekresi glukagon. Oke. Menurunkan tekanan darah pada hipertensi, mekanisme utamanya dari penurunan cardiac output, menyebabkan kebutuhan oksigen pada miokardium pada angina stabil kronik. Nah, ini sebabnya propranolol selain berfungsi sebagai obat anti hipertensi, juga sebagai obat anti angina karena menyebabkan tadi efek hidrotrofiknya negatif, kebutuhan oksigen berkurang. Oke. Kemudian akan proteksi pada miokardium sehingga digunakan untuk mencegah serangan jantung kedua, mengurangi insidensi kematian akibat aritmia mendadak setelah infark miokard. Nah, jadi untuk orang yang pernah kena serangan jantung pasti akan diproteksi jangan sampai terjadi serangan kedua, karena kalau orang kena serangan jantung itu sebagian otot jantungnya sudah mati, nggak bisa pulih.
dari 100%, kalau mati 25% nggak apa-apa. Bahkan untuk orang yang sudah beberapa kali kena serangan jantung bisa hidup dengan otot jantung yang cuma 30-25%. Jadi kalau dicek nanti kelihatan bagian otot jantung yang sudah mati warnanya beda dengan yang masih aktif. Dengan 25% saja masih bisa hidup, tapi tentu saja kemampuan fisiknya jauh berkurang. Ya. Oke. Jadi ini untuk proteksi terhadap miokardium, otot jantung. Bagus, obatnya banyak, manfaatnya. Digunakan sebagai profilaksis migrain karena seperti sebelumnya mampu mencapai SSP. Untuk profilaksis boleh, ya. Tapi untuk mengatasi migrain akut digunakan agonis serotonin seperti sumatriptan. Beta blocker efektif mengurangi stimulasi simpatis yang meluas pada hipertiroidisme. Pada akut hipertiroidisme, beta blocker bisa melindungi pasien dari aritmia jantung yang serius. Jadi hipertiroid juga punya banyak konsekuensi karena dia efek ke seluruh tubuh. Salah satunya bisa diproteksi dengan propranolol untuk mencegah terjadinya aritmia. Sekali lagi tadi sudah saya singgung, propranolol bisa bersifat anti hipertensi, anti angina, dan anti apalagi tadi, anti angina dan anti aritmia. Ya. Farmakokinetik absorpsi lengkap melalui saluran cerdas bisa diabsorpsi bagus, tapi mengalami prestasi katabolisme sehingga hanya 25% yang masuk dalam sirkulasi. Kalau mendistribusi luas pesawat dalam otak ada seperti mobil, metabolisme ekstensif dikeluarkan melalui urin. Efek samping bronkokonstriksi karena blokade beta 2. Kalian sudah saya ingatkan beberapa kali, sehingga ini merupakan kontraindikasi penyakit asma dan penyakit paru. Pengobatan beta blocker tidak boleh diberikan secara mendadak karena bisa menyebabkan aritmia yang hebat. Efek di SSP punya banyak efek di SSP seperti depresi, insomnia, penglihatan, halusinasi. Atenolol tidak punya banyak efek samping di SSP karena lebih tinggi sehingga tidak bisa menembus berat badan. Itu kelebihan dari atenolol, nanti akan kita lihat berikutnya. Kalian lihat efek beta blocker. Kalau propranolol pada beta 2 bronkokonstriksi, ya. Pada pembuluh darah menyebabkan peripheral vasoconstriction. Oke, akan menurunkan cardiac output. Oke, tuh ada obat yang tolol. Pokoknya kalau punya airan olol, kalau kita anamnesis kepada pasien minum obat apa, kalau pokoknya pasiennya bilang olol, itu berarti kita blocker. Ya. Nadolol dan timolol itu adalah non-static yang lebih poten daripada propranolol. Nadolol punya durasi yang lebih panjang, timolol mengurangi produksi cairan pada gula mata, diberikan secara topikal untuk mengurangi tekanan intraokular pada kasus glaukoma. Jadi timolol itu banyak juga digunakan oleh dokter mata, ya, timolol untuk obat glaukoma topikal. Sekarang kita lihat agonis reseptor beta 1 antagonis reseptor beta 1, ya. Acetylcholine, atenolol, beta-anolol, bisoprolol. Nah, kayaknya waktu itu saya disebutkan bisoprolol, ya. Esmolol, metoprolol, nebivolol adalah obat yang lebih kuat memblok reseptor beta 1 sehingga aman buat pasien asma, ya. Ini adalah antagonis selektif beta 1. Maka sekarang banyak pasien hipertensi diberikan obat bisoprolol, ya.
Nebivolol dibalik ya. Contohnya katanya ya terkenal Nebivolol. Asabivolol, atenolol, betanolol membuat reseptor beta 1 dalam dosis jauh lebih kecil dari dosis yang dibutuhkan untuk memblok reseptor beta 2 sehingga sangat efektif. Itu sebabnya dikatakan selektif beta 1 antagonis ya. Digunakan untuk meningkatkan tekanan darah, meningkatkan toleransi exercise pada pasien angina. Esmolol waktu paru sangat singkat untuk mengendalikan tekanan darah pada pasien kritis. Dia ada IV hanya diberikan melalui infus. Esmolol untuk pasien yang kritis dan tekanan darahnya tinggi ya. Nebivolol melepaskan NO dari endotelium menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah. Oke, Nebivolol berbeda dengan propranolol karena dia sangat selektif pada beta 1, efek lebih sedikit pada fungsi paru dan bisa diberikan dan digunakan untuk terdeteksi dengan gangguan pernapasan. Sekali lagi karena dia tidak berpengaruh pada beta 2. Ini terapi lini pertama untuk angina stabil kronik. Bisoprolol dan metoprolol IR extended release. IR bisa, SR bisa ya. SR itu slow release, kalau IR extended release untuk gagal jantung kronis. Oke. Asaputolol, pindolol, obat ini adalah antagonis selektif beta 1. Kalau pindolol beta blocker non selektif bukanlah antagonis murni karena ada sedikit stimulasi reseptor beta 1 beta 2, punya aktivitas simpatis intrinsik. Keduanya setelah berikatan dengan reseptor beta akan menghalangi masuknya epinefrin dan non epinefrin endogenen yang berprotein. Digunakan untuk pasien hipertensi beradikasi sedang tidak terjadi penurunan beta 1. Artinya apa? Obat ini dinamakan agonis parsial. Berikatan dengan reseptor timbul efek tapi akhirnya lebih lemah dibandingkan dengan agonis yang sejati. Jadi ya ada manfaatnya menurunkan tapi bisa mengurangi masuknya epinefrin dan non epinefrin. Oke? Kalau agonis yang sejati itu ceritanya adalah epinefrin berikatan dengan beta 1 beta 2 timbul efek. Oke. Kalau antagonis contoh yang sederhana itu adalah propranolol berikatan dengan reseptor beta mencegah masuknya epinefrin, maka dia juga disebut beta blocker sehingga tidak ada efek. Kalau parsial agonis tadi pindolol, asfalbutolol itu sebetulnya juga berikatan dengan reseptor beta, timbul efek, tapi efeknya tidak sekuat epinefrin atau non epinefrin. Jadi dia bersifat parsial agonis, bisa juga dibilang antagonis parsial. Jadi antagonis parsial atau parsial agonis sebetulnya ya tengah-tengahnya. Ya. Ada obat yang bersifat non selektif terhadap alfa dan beta. Ini yang tadi yang tidak punya akhiran olol. Kalau olol itu pasti beta blocker. Kalau ini labetalol, carvedilol adalah beta blocker non selektif, juga reseptor blocker reseptor alfa 1, sehingga terjadi vasodilatasi kayak